Assalamualaikum sobat pejuang sehat. Balik lagi di podcast kita Pejuang Sehat. Sedia payung sebelum hujan. Nah, di hari ini kita ada kedatangan narasumber lain lagi nih, di. Siapa tuh? Nah, ini kan biasanya kan narasumbernya kan yang kita panggil untuk menanya-nanyakan terkait dia penggunaan BPJS Kesehatan kan kawan-kawan Fadil semua nih. Nggak pernah ada kembaran saya kayaknya. Oh iya. Jadi kali ini saya akan manggil yang kembaran saya, teman saya. Boleh. Biar tidak menunggu lama sobat-sobat pejuang sehat, boleh kita panggil langsung Kak Wina. Muncul. Hari ini kita nggak pakai mantra. Token mantranya nanti. Dan tinggal kita belum isi token ya, di token mantra. Jadi panggilnya secara manual aja ya. Nanti kita pulangkan kakak ini dengan secara manual juga. lagi. Nanti ada di depan Gojeknya, Kak. Biar nggak lama-lama nih kita bincang-bincangnya. Boleh dong Kak, kenalin dulu sama sobat-sobat pejuang sehat kita. Halo Sobat Pejuang Sehat, sama saya Wina. Halo Kak Wina. Nah, Selamat datang di podcast kita ya, Dil ya. Iya. Ini kesibukan Kak Wina ini apa nih, Kak Win? Saya kerja di karyawan swasta. Karyawan swasta. Udah menikah atau Alhamdulillah sudah. Oh, sudah punya anak berapa nih, Kak Win? Anak 2, tapi yang pertama sudah meninggal. Boleh nggak Kak diceritain? Ini kan kayaknya anaknya udah lahir 2 dan ternyata mohon maaf sebelumnya kan sudah meninggal satu orang itu. Boleh nggak Kak diceritain itu? Iya, bayi lahir dia katanya kondisinya normal. Tapi kan setelah udah sebulan lah ya, 30 hari kok kayak seperti ini apa tuh namanya, kayak biru kayak gitu. Ya, berarti sempat lahir dulu anaknya. Sempat lahir, cuman kan waktu lahir itu nggak ada dari dokter bilang oh anak ibu ini ada penyakitnya atau apa, itu nggak ada. Kayaknya selama 30 hari normal aja gitu ya, normal, dia tuh normal. Minum ASI mau, habis itu kan kurang puas ASI karena kurang banyak ASI, dia mau minum susu, mau berat badan pun dia naik. Berarti perkembangannya bisa kita katakan normal gitu ya Kak. Lahirannya normal atau operasi? Operasi. Saat itu operasinya pakai BPJS. Pakai BPJS. Berarti kan memang berarti karena kakak memang sebagai karyawan ya Dil ya, memang ditanggung BPJS kesehatannya dan juga pada saat melakukan persalinan memang akan ditanggung sama BPJS kesehatan. Kalau misalnya operasi dia di FKRTL Kak, tingkat lanjut, atau tapi kalau misalnya lahirannya secara normal di FKTP atau puskesmas, tapi klinik, itu akan tetap dijamin sama BPJS kesehatan. Oleh BPJS kesehatan. Jadi tadi kakak ada menyebutkan anaknya lahir udah 30 hari dan badannya biru gitu Kak, biru. Dia kukunya itu kan saya lihat kan, kirain sarung tangannya kena sering digunakan kayak gitu kan, nggak terbuka dia gitu kan. Jadi saya lihat kok biru. Jadi saya bawa ke dokter anak, rupanya dia bisa periksa, disuruh rujuk ke rumah sakit. Setelah itu rupanya mungkin kondisinya rumah sakit kan perlengkapannya nggak lengkap di sini kan. Tidak memadai di Kota Langsa gitu iya, rumah sakitnya. Tamiang. Di Tamiang, rumah sakit Tamiang. Iya. Jadi dirujuk ke Medan. Oh, berarti dirujuk ke Medan. Berarti dia kalau misalnya di satu daerah ini tidak memadai nih untuk alat-alatnya akan dirujuk ke dia akan dirujuk ke Medan. Tapi biasanya kalau di Langsa ini kan ada 2 pilihannya tuh Kak. Kalau nggak di Medan, di Banda Aceh. Mungkin lebih dekatnya tuh biasanya kita ke Medan. Tamiang ya, dari Tamiang ke Medan lebih dekat ya. Karena kalau misalnya ke Banda Aceh itu kan butuh waktu lebih dari 5 jam. Boleh Kak, kalau misalnya di rumah sakit tersebut tidak memadai atau misalnya kayak alatnya kurang lengkap, nah akan dirujuk di rumah sakit dengan tipe yang di atasnya seperti itu. Berarti memang dicari rumah sakit yang lebih tinggi, lebih lengkap gitu. Kalau kita bilang mungkin karena di rumah sakit sebelumnya misalnya itu tipenya C, akan dirujuk ke tipe B. Dan kalau misalnya nanti di tipe B juga tidak memadai juga, atau misalnya perlu nih alat-alat yang lebih lengkap tindakan lebih lanjut lagi akan dirujuk lagi ke tipe A. Berarti memang bisa ya, walaupun di luar wilayah juga bisa ya di luar. Jadi Kak Win ini kan berarti berapa hari yang dirawat sebelum dia merujuk ke Banda Aceh? Ke Medannya?
anak tadi. Iya benar. Maksudnya begitu dirujuk ke rumah sakit umum kan itu, kata Miang ada nggak dirawat berapa hari? nggak ada, langsung masuk IGD, diinfus anak tadi kan, langsung dokternya bikin surat rujukan langsung rujukan ke Medan. Karena memang dari indikasi dokternya juga memang diwajibkan untuk langsung dilakukan rujukan gitu ya. Ini Kak selama di Medan itu Kak dipakai menggunakan BPJS kesehatan tetap juga kami menggunakan BPJS di sana. Itu kalau boleh tahu diagnosa anaknya itu apa nih? Kalau dokter bilang dia itu kena penyakit TGA. Jadi kan saya tanya, saya kan juga kurang paham dengan medis itu kan. TGA itu seperti apa dok sakitnya? Apakah jantung bocor atau sakit jantung? Bukan, itu cuman persilangan pernapasannya itu kebalik kata dia kayak itu. Maksudnya katupnya itu terbalik gitu. Maksudnya saya minta penjelasan kan kayak gitu kan, karena kalau anak jantung bocor itu berat badan itu dia nggak mau naik kayak gitu, tapi sementara ini anak dia badannya mau naik walaupun nggak berarti seperti anak biasa mungkin ya, sedikit naiknya tapi ada peningkatan berat badan gitu. Berarti katupnya tuh terbalik nih. Bisa kayak gini kata dokternya kan, kita kan gini sementara anak ini begini kata dia kayak gitu. Jadi yang bersih terbuang, yang kotor yang masuk sama dia kata dia gitu. Itu penyakit kayak gini, ini penyakit 1001 Bu yang kena, itu termasuk ibu kata kayak gitu. Berarti penyakit yang memang langka yang akan ditemuin bagi anak-anak yang seperti itu ya. Dipersulit nggak sih Kak ketika Kakak sampai ke Medan itu? Alhamdulillah tidak persulitan di sana. Jadi seketika kami sampai di IGD, kami langsung anak tadi langsung dicek langsung di semualah. Jadi begitu udah siap dokter udah ngecek kami masuk ruangan. Langsung seketika dapat ruangan picu tadi ada yang kosong. Alhamdulillah. Berarti ya Kak Wina memang langsung didapatkan di ruangan yang memang haknya gitu ya, memang karena kebutuhannya pisu gitu ya. Nah berarti berapa hari tuh Kak Wina diakses di rumah di Medan nih? Kami pertama di Medan itu ada 2 rumah sakit. Ada 2 rumah sakit. Ada 2 rumah. Berarti dari rujukan ke kota dari Aceh Tamiang ke Medan, dari Medan juga ada 2 rumah sakit. Pertama kami di rumah sakit Murni Teguh ada 10 hari. 10 hari berarti ada di Murni Teguh, dan itu sama sekali tidak meminta biaya apapun, tidak ada penambahan biaya apapun. Pada saat udah tahu tuh diagnosa dokternya, apa ada indikasi operasi nggak sih? Ada indikasi operasi, cuman nggak bisa di situ. Harus keluar. Makanya dilakukan merujukan keluar lagi ya Kak Win ya. Pertama kan di Murni Teguh itu kami 10 hari tuh. Kan nggak bisa tuh dia musak kerujukan ke Jakarta, jadi kami dirujuk lagi ke Adam Malik. Ke Adam Malik, karena memang Adam Malik rumah sakit yang lebih besar lagi di Medannya. Jadi seketika itu kami tanya kenapa harus kami dioper lagi ke Adam Malik. Cuman Adam Malik yang bisa mengeluarkan surat rujukan itu keluar. Karena memang tipe yang lebih tinggi lagi dia ya. Nggak bisa langsung loncat gitu. Nggak bisa langsung loncat nggak bisa lah ya dia, karena memang ada rujukan berjenjang ya dia ya. Bener. Jadi selama di Adam Malik berapa hari nih? Selama di Adam Malik kami cuma 1 malam. 1 malam. Karena memang mau dirujuk ke Jakarta. Cuman itu tadilah udah takdir ya. Jadi seketika malam itu dia langsung langsung butuh penanganan yang khusus, penanganan lebih lanjut lagi gitu. Jadi besok paginya kami mau dikeluarkan surat rujukan itu, tapi malamnya kan dia udah anfal kali nih, jadi kami sampai nunggu dia tenang dulu. Rupanya paginya lah jam 9 pagi dia sudah nggak ada. Kayak terisak gitu ya Delia. Berarti perjuangan anak Kakak itu lahir dari berapa hari berarti Kak Berarti dia sampai menutup usianya 45 hari. 45 hari masih kecil banget. Allah sayang lebih sayang Allah lebih sayang sama adiknya ya. Karena dia takut lebih ini ya lebih dapatkan yang nggak enaknya ya dia. Dokter pun juga bilang kan saya salut dengan anak kecil ini kan, dengan cuma segini napas dia yang dia harus bisa napas, tapi dia sanggup sampai 45 hari. Biasanya anak kayak gini nggak terlalu kuat. Dokter pun banyak juga yang ngasih saran-saran juga kan, harus kuat. Cuma namanya kita orang tua ya. Berarti perjuangan anaknya aja udah besar ya dia, tapi memang Allah lebih sayang biar juga anaknya nggak merasakan sakit lagi ya. Dan
Kak Wina tentunya udah punya tiket ke surga, Kak. Jadi waktu selama dirawat nih Kak, kan dari rumah sakit satu ke rumah sakit satu lagi, ini nggak ada minta biaya tambahan? Alhamdulillah nggak ada minta tambahan dari rumah sakit Murni Teguhnya, dari ada Maliknya nggak ada mengeluarkan apa-apa, Kak. Berarti memang karena pure Kakak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan itu ditanggung seluruhnya gitu ya. Gak kebayang lah ya Kak kalau misalnya harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk itu ya. Luar biasa ya Dil ya. Luar biasa sekali BPJS membantu masyarakat Indonesia ya Kak ya. Karena nggak terbayang nih kalau misalnya pindah-pindah rumah sakit ya, pindah-pindah rumah sakit, baru akses layanannya juga. Rumah sakitnya ini kayak Kak Wina di mana itu 10 hari. Coba bayangkan berapa biaya tuh yang dikeluarkan dia. Yang harus dibayarkan Jadi pada harus saat itu kalau lagi. misalnya BPJS. Jadi Kak Wina tidak terdaftar sebagai BPJS dan anaknya juga memang otomatis karena baru lahir langsung masuk. Iya. Berarti memang bisa dia kan dia. Bisa nanti dia akan didaftarkan menggunakan nik ibunya sampai nanti waktu 3 bulan setelah anak itu punya nik, nanti baru didaftarkan dengan nomor kartu sendiri. Wah luar biasa, berarti walaupun belum ada NIK pun untuk bayi ya Dit ya, untuk bayi bisa langsung didaftarkan juga sebagai peserta BPJS Kesehatan. Oh luar biasa sekali BPJS Kesehatan ini. Kak Wina merasakan sendiri ya Kak Wina ya, karena dibayangkan kayak berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan tersebut gitu kan. Pastinya mahal kan. Apalagi biaya penyakit anak Kak Wina itu dia katakan langka ya Kak Wina. Wah luar biasa. Tapi Kak Wina sendiri terlepas dari anaknya pernah nggak sih akses layanan atau misalnya mendapatkan pelayanan tidak menyenangkan gitu? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada. Selalu menggunakan BPJS itu selalu nyaman. Maksudnya terbantu, nggak ada kesulitan apapun. Bukan cuma pacar aja beri kenyamanan ya Dil atau pasangannya Dil. BPJS Kesehatan juga memberikan rasa nyaman nih, rasa perlindungan untuk kesehatan kita juga ya. Ih luar biasa. Itu bacanya, pastikan keluarga Anda terlindungi. Wah luar biasa sekali BPJS Kesehatan ini ya, memberikan kenyamanan, dilindungi dari penyakit apapun akan dijamin sama BPJS Kesehatan. Sama seperti yang nanya Kak Wina yang baru usia 30 hari lah kita sebutkan tuh 1 bulan lebih ya, dan memiliki penyakit yang langka, dan dia juga dijamin sama BPJS Kesehatan walaupun penyakit langka tetap akan dijamin sama BPJS Kesehatan. Wah luar biasa sekali ya. Selain dari itu Kak Win, operasi tadi memang sudah dijamin. Nah kalau yang selain itu ada pernah akses layanan lagi gitu Kak Win? Oh nggak ada. Jadi selama waktu Kak Win ini kan anaknya kan otomatis belum punya NIK nih Kak Win. Nah kan nggak punya kartu Kia juga. Nah dia waktu akses saya pakai apa nih Kak Win? Yang kemarin itu? Iya. Iya sekali buat bapak kakak KTP aja dulu. KTP, mobil JKN-nya? Ada mobil JKN-nya juga. Jadi setelah itu sebelum kami berangkat ke Medan itu kan ayahnya itu udah datang ke BPJS tuh bikin surat BPJS-nya untuk mendaftarkan. Oh, berarti memang pada saat sudah kejadian mohon maaf sebelumnya sudah tidak enak kondisi anaknya langsung melakukan pendaftaran ke BPJS Kesehatan. Dan memang sudah terdaftar dan akhirnya menggunakan yang ada di kakak kanannya udah punya NIK juga ya Kak. Oh, luar biasa sekali. BPJS Kesehatan Kak. Kak Wina juga perjuangannya kayaknya luar biasa nih. Luar biasa ya. Terbukti nih Kak, perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang anak yang dan masih penyakitnya langka juga yang masih ya. 30 hari sudah melawan penyakit dengan diagnosa yang langka kata dokternya. Dan itu dijamin sama BPJS Kesehatan. Mulia sekali BPJS Kesehatan ini. Luar biasa ya, memberikan perlindungan dan kenyamanan juga. Nah, jadi kan ini berarti Kak Wina udah sering lah menggunakan BPJS Kesehatan dan anaknya juga sudah terdaftar dan digunakan nih pada saat mohon maaf sebelumnya pada saat berjuang untuk melawan penyakitnya, dia juga menggunakan BPJS Kesehatan. Ada nggak sih Kak harapan-harapan yang Kakak sampaikan nih kepada BPJS Kesehatan? Harapannya semoga BPJS ini kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Wah, alhamdulillah. Karena sangat membantu kali kan bagi orang yang kurang mampu juga ya kan. Jadi semoga aja semakin inilah baguslah BPJS ini. Semakin luar biasa ya Kak. Luar biasa. Karena memang pelayanan juga dari pengalaman testimoni mini peserta kita ini sebelumnya juga memang menyebutkan selalu BPJS Kesehatan itu memberikan pelayanan yang baik dan lebih baik lagi ya dia lebih baik lagi. Tadi kan Kak Wina juga sudah ada menyebutkan menggunakan aplikasi mobil JKN nih. Nah, fitur apa aja sih Kak yang dalam mobil JKN yang Kakak sering gunakan? Seperti antrian online, saya sering menggunakan itu kan. Itu antrian online itu
seperti mempersingkat waktu nggak sih Kak Win? Iya, sepertinya mempersingkat waktu dan cepat. Oh, udah cepat. Karena kalau dari antiren oleng bisa kita katakan ambil kapan aja, di mana aja, nggak harus ke rumah sakit. Dan kita tahu kapan waktunya datang ya Kak Win ya. Jadi tidak buang-buang waktu gitu ya. Boleh dong Kak Win diajak teman-teman sobat pejuang sehat kita untuk download Mobile JKN. Ayo masyarakat Indonesia, kita harus mendownload aplikasi Mobile JKN untuk mempermudah akses layanan JKN kita. Downloadnya di mana tuh Kak Mobile JKN-nya? Download di Play Store atau di App Store ya Kak ya. Jadi kita mau download Mobile JKN pun gampang ya Del ya. Di Play Store ada, di Apple Store ada. Berarti kayaknya kita sudah bisa mengembalikan Kak Wina karena Gojeknya sudah menunggu gitu ya. Udah dipesenin ya dari tadi. Kelamaan nih kita. Maaf Bapak. Kasihkan berbincang-bincang jadi Gojeknya udah nungguin. Boleh deh. Kita akhirnya kita ucapin terima kasih juga Kak Wina yang sudah datang ke podcast kita menyempatkan waktu. Ini Gojeknya ditanggung kan nggak? Kita tanggung karena kita yang menculik, kita juga memulangkan gitu ya. Baiklah, terima kasih Kak Wina. Terima kasih Kak Wina. Sampai jumpa kembali. Seru banget ya Kak. Narasumber kita hari ini menceritakan tentang pengalaman yang luar biasa ya, banget. dia sampai penyakit langka pun dijamin sama BPJS Kesehatan ya Gil ya. Iya, Luar biasa. wow. Luar biasa nih BPJS Kesehatan ya. Betul. Dan nggak usah panjang lebar lagi nih, nanti kita aja gibah-gibah di sini Del. Kita tutup aja langsung Oke, podcast kita untuk para ya. pejuang sehat jangan lupa Like, comment, and subscribe di akun jangan lupa kita ya, juga Gil ya. follow akun kita TikTok, Instagram, Dan YouTube kita juga, semuanya akunnya di Pejuang Sehat. ada di bawah sini. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.